Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 27 Februari 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menjadi tuan rumah pada ujian profesi advokat 2022 yang diselenggarakan oleh Pradi. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar bimbingan SDM bersama LL Dikti Wilayah 4. LKA Universitas Pamulang menggelar pelatihan transformasi literasi untuk Ormawa. Lomba Festival Film SJTV 2021 memasuki tahap Grand Final. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menjadi salah satu kampus yang turut serta dalam ujian profesi advokat 2022 yang berlangsung pada 19 Februari 2022. Ujian profesi advokat ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Acara yang diselenggarakan serentak se-Indonesia dilaksanakan pada 51 kota yang berbeda dengan total peserta 4.872 orang. Ujian profesi advokat tahun 2022 dilaksanakan pada 3 waktu bagian yang berbeda, yaitu 9.00 hingga 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, 10.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11.00 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Timur. Sebelum ujian berlangsung, peserta ujian harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti tanda terima berkas pendaftaran TTBP, kartu identitas, SIM, paspor, dan surat keterangan hasil negatif swab PCR atau antigen yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022. Sebanyak 160 orang menjadi peserta ujian profesi advokat 2022 yang berlokasi di lantai 8 Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ujian ini dihadiri oleh Dr. RR Dewi Anggraini SHMH selaku Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang dan 5 petugas dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Salah satu putri kandung Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin yaitu Dr. Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin menjadi peserta ujian profesi advokat yang berlokasi di Universitas Pamulang. Hari ini saya beruntung sekali bisa mengikuti uji kompetensi profesi advokat di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan uji kompetensi profesi advokat ini dilaksanakan oleh PRADI bekerjasama dengan Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Alhamdulillah ujian kompetensi profesi ini berjalan dengan baik dari mulai pagi hingga siang hari tadi dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PRADI dan juga Universitas Pamulang. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dari angkatan ke angkatan dan tentu bisa menghasilkan para advokat-advokat yang profesional. Semoga para peserta ujian advokat bisa lulus semuanya dengan nilai yang terbaik dan juga bisa menjadi advokat yang handal dan profesional. Semoga Unpam bisa bekerja sama berkelanjutan dengan PRADI dan semoga sukses untuk semua. Ya, harapan kami proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ini adalah sebagai wujud kami, dukungan kami kepada program kerja Ketua Umum terpilih yaitu Profesor Dr. Oto Hasibuan menuju PRADI dan advokat single bar di masa yang akan datang. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang.
Program Pasca Sarjana serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM berlangsung pada 15 Februari 2022. Kegiatan tersebut bertema pelatihan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas SDM sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan di Desa Sukarame. Titik kumpul keberangkatan pada kegiatan ini adalah Universitas Pamulang Kampus Victor, berangkat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dengan harapan tiba di kantor Desa Sukarame pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan dosen Universitas Pamulang disambut dengan sangat ramah oleh warga setempat. Pembukaan kegiatan PKM tersebut dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh Ustadz Dr. Mukrodi MM dan dilanjutkan oleh sambutan Kepala Desa Sukarame Endang Resnajaya serta Kepala Camat Carita Dr. Andes Marda MPD. Dr. Insinyur Haji Sarwani MTMM selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang pada sambutannya mengucapkan terima kasih atas jamuannya yang sangat ramah dan mengucap syukur karena program Pasca Sarjana Universitas Pamulang diizinkan untuk mengadakan PKM serta menjadikan Desa Sukarame Desa Binaan Universitas Pamulang. PKM yang diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana beserta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang juga melakukan penandatanganan MOU serta penyerahan plakat oleh Dr. Insinyur Sarwani MTMM. Dan juga Dr. Moh Sutoro MH.MM selaku pihak Pasca Sarjana kepada Kepala Camat Dr. Andes Marda MPD dan Endang Resnajaya selaku Kepala Desa Sukarame. Pada kegiatan penyambutan ini banyak warga dari Desa Sukarame yang diwajibkan hadir karena pada kegiatan ini ada pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Sugianto MM mengenai materi pemasaran, serta Dr. Yayan Sudaryana MM yang menyampaikan materi strategi bisnis. Dengan memahami dan melakukan materi yang disampaikan, hal tersebut sejalan dengan tema PKM yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Acara berlanjut dengan pemasangan tiang pancang sebagai penanda bahwa Desa Sukarame Kecamatan Carita telah menjadi desa binaan oleh program Pasca Sarjana serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Alhamdulillah pada hari ini dikunjungi atau di pembinaan dari Universitas Unpam sangat saya harapkan untuk kerjasamanya ke depan, untuk memulihkan desa saya lebih baik lagi ke depan, Pak. Dengan adanya pembinaan Unpam ini yang saya harapkan, rasanya Unpam ini anugerah dari Tuhan untuk membimbing desa saya dan membina desa saya untuk lebih maju lagi ke depan. Harapan saya dengan kedatangan para dosen dari mahasiswa Pamulang ini, mudah-mudahan sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada kami, banyak hal yang telah disampaikan, terutama membantu ingin khususnya di Desa Carita ini di dalam meningkatkan SDM, yaitu dengan kedatangan para mahasiswa ini menjadikan kepada kami meningkatkan terutama kualitas di Kecamatan Carita, Desa Sukarame. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan bimbingan SDM bersama LL Dikti Wilayah 4. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita
mati, dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar acara bimbingan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bersama LL Dikti Wilayah 4 pada 17 Februari 2022. Bimbingan SDM berlangsung di Aula Stikes Jalan Pajajaran nomor 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Acara ini dihadiri oleh Ketua LL Dikti Wilayah 4, Dr. M. Samsuri SPDMT, Rektor Universitas Pamulang Dr. Haji E. Nurzaman AM MMMSI, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, serta Wakil Ketua 2 Stikes Siti Novi Romlah SSTM EPID. Sebelum melaksanakan seminar, Dr. M. Samsuri SPDMT beserta jajarannya mengunjungi fasilitas yang terdapat di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Beberapa di antaranya adalah UGD, ruang bersalin, ICU anak dan dewasa, lab CBT, dan sebagainya. Ketua LL Dikti Wilayah 4, Dr. M. Samsuri SPDMT juga memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan peserta seminar serta memaparkan harapannya untuk Stikes agar menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan mampu mengabdi kepada masyarakat. Wakil Ketua 2 Stikes, Siti Novi Romlah SSTM EPID, juga memaparkan harapannya bagi tenaga kependidikan agar meningkatkan jenjang pendidikannya untuk memenuhi segala kebutuhan mahasiswa.
guna menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi misi Stikes Widya Dharma Husada. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang sebagai salah satu perguruan tinggi di bidang kesehatan yang telah memperoleh akreditasi B, merupakan salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan yang terbesar di Provinsi Banten. Oleh karena itu kami berharap dengan besarnya Stikes WDH ini juga di dalamnya adalah unsur-unsur penunjang yang berkualitas. Ke depan harapannya kami tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa menjadi tempat masyarakat menuntut ilmu bidang kesehatan. Harapan saya untuk Stikes WDH ini saya kira dari sisi fasilitas semuanya sudah cukup bagus, cukup lengkap. Tentu sesuai dengan yang saya pesankan tadi, genjot untuk investasi sumber daya manusianya. Saya mendengar tadi sedang proses sekolah lebih dari dosen. Saya kira ini nanti kalau sudah kembali setelah sekolah kembali ke Stikes WDH, ini menjadi modal dasar untuk dosen tersebut berkontribusi ke Stikes WDH. Dengan kontribusi dosen yang sudah berkualifikasi S3 tersebut, harapan saya program studinya reakreditasinya juga meningkat. Ya, sekarang sudah baik sekali, sudah B, kami harapkan bisa menjadi unggul ya untuk reakreditasi ke depan. Ketika prodinya sudah unggul, maka institusinya bisa kita dorong untuk menjadi institusi yang akreditasinya unggul. Dinda Ayuning Tias, Milda Widayanti, dan Yuda melaporkan dari Stikes WDH Tangerang. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM pada 10 hingga 12 Februari 2022. PKM berlangsung di Desa Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Sastra Indonesia dilakukan secara berkala karena di Universitas Pamulang, kegiatan PKM mahasiswa menjadi salah satu syarat kelulusan. PKM kali ini dilakukan oleh 2 kelompok mahasiswa yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 orang. Ketua dari kedua kelompok ini adalah mahasiswa semester 4, yaitu Rido dan Hartono. Masing-masing ketua kelompok memiliki tanggung jawab penuh untuk menyukseskan kegiatan. Adapun mentor dari pelaksana PKM ini adalah Aulia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan di salah satu rumah warga Desa Sirna Galih dengan adik-adik yang masih bersekolah di tingkat dasar atau menengah sebagai sasaran pada materi yang disampaikan. Membangun karakterisasi anak yang sesuai dengan sifat esensial manusia, konsep PKM kali ini dilandaskan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan realitas yang saat ini banyak dikagumi di kalangan anak-anak. Dari kesesuaian inilah kemudian anak-anak itu dapat menafsirkan kegiatan PKM ini secara lebih mudah sekaligus mendalam. Kedua kelompok yang mengadakan kegiatan PKM ini mengusung tema implementasi cerita dongeng dan seni peran sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta interpretasi sastra anak. Hal tersebut untuk membentuk minat cerita, baca, dan tulis pada anak. Kedepannya kami berharap kepada anak-anak agar bisa membangun daya kreativitasnya dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Serta kami selaku mahasiswa semoga terus bisa mempertahankan kebutuhan inteligensi dan kreativitas mahasiswa yang ada di dalam keutuhan ilmunya. Anissa Aulia dan Tio Sadewo melaporkan untuk SCTV. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni atau LKA Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan transformasi literasi pada 19 Februari 2022. Pelatihan transformasi literasi ditujukan untuk seluruh pengurus Ormawa dan menjadi tindak lanjut atas pelantikan kepengurusan Ormawa masa bakti 2022-2023. Pelatihan diselenggarakan secara daring dengan tema digitalisasi, inovasi, dan organisasi.
Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang mendatangkan narasumber Denny Darmawan MPDI, merupakan seorang penulis buku dan memaparkan materi mengenai literasi komunikasi organisasi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. M. Wildan SSMA juga turut hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan tersebut. Adapun simulasi penggunaan web kemahasiswaan oleh Dais Novitasari SE, acara berlangsung dengan baik dipandu oleh Cornelia D. MM. Peserta pelatihan diwajibkan kepada seluruh pengurus Ormawa Universitas Pamulang yang terdiri dari pengurus himpunan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang berada dalam naungan Universitas Pamulang. Adapun tujuan dari berlangsungnya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan literasi dalam berorganisasi. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Grand Final Lomba Festival Film dalam rangka memeriahkan Gebyar SJTV 2021. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Grand Final Lomba Festival Film yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Gebyar SJTV 2021 berlangsung pada 19 Februari 2022. Grand Final berlangsung secara daring melalui aplikasi diskusi virtual dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sasmita Jaya TV Official. Grand Final diikuti oleh peserta lomba festival film yang karyanya terpilih dalam kategori 5 film terbaik.
Film terbaik yang memasuki Grand Final diantaranya Disparitas dari Program Studi Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang, Nice to Meet You dari Program Studi Sistem Informasi S1 Universitas Pamulang, Asa dari Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang, Pengorbanan dan Pendidikan dari Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang, dan Pergi Sebelum Beranjak Menjemput Sebelum Perayaan dari Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang. Grand Final Festival Film diselenggarakan secara daring dengan mendatangkan juri terbaik dalam bidang perfilman. Di antaranya, Dr. Hidayat Mukhtar yang merupakan konsultan ahli SCTV, Subroto SSN MSI, serta Tuti Alawiyah MSI dari TV Edukasi Pusdatin Kemendikbudristek. Grand Final Festival Film menghadirkan perwakilan dari tim kreatif kelima film terbaik yang lulus dalam Grand Final. Para perwakilan tim kreatif mempresentasikan proses kreatif hingga selesai pada Dewan Juri. Penilaian dari Dewan Juri juga dilakukan di hari yang sama. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Informasi kali ini masih mengenai Grand Final Gebyar SCTV 2021. Grand Final Lomba Video Profil Program Studi yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Gebyar SCTV 2021 berlangsung pada 19 Februari 2022. Grand Final berlangsung secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sasmita Jaya TV Official. Grand Final Video Profil Program Studi diselenggarakan setelah berlangsungnya Grand Final Lomba Festival Film. Peserta yang berhasil lolos dalam tahap Grand Final diantaranya Video Profil Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Universitas Pamulang, Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang, Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Universitas Pamulang, dan Program Studi Sastra Inggris S1 Universitas Pamulang. Tim yang lolos pada tahap Grand Final harus mempresentasikan kepada Dewan Juri mengenai karya yang telah dihasilkan. Adapun Dewan Juri diantaranya Dr. Hidayat Mukhtar yang merupakan konsultan ahli SCTV, Subroto SSN MSI, serta Tuti Alawiyah MSI dari TV Edukasi Pusdatin Kemendikbudristek. Penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri dilakukan di hari yang sama dengan kriteria isi video, estetika penyajian, dan popularitas yang mendukung. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Pemirsa, informasi mengenai Gebyar SCTV 2021 sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SCTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19.